semuanya? Apa kabar? Masih hidup? Masih hidup nggak? Masih hidup. Yang Semangat. hidup. Nah, percaya penyertaan Tuhan sungguh ada buat setiap kita. Tidak Amin. terasa kita sudah hampir mau mengakhiri satu semester di tahun 2026. Gimana rasanya? Nano-nano? Atau roller coaster? Dari bulan Juni, dari Januari sampai Juni ini gimana rasanya? Nano-nano roller coaster atau gimana? Atau mungkin kalau sama Tuhan pas-pasan, pas butuh, pas ada. Jadi sering kita dibuat sama Tuhan tuh mungkin apa namanya? Kita mungkin sering dibuat sama Tuhan mungkin dakdikduk gitu ya. Ketika kita butuh, sudah jatuh tempo gitu, waktunya pembayaran. Uangnya belum ada, tapi tiba-tiba tetapi 1-2 jam sebelumnya mana sudah turun. Tuhan siapkan buat siap kita. Nah, kalau kita boleh ada sampai hari ini, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Nah, hari ini saya akan bawakan satu tema dengan judul Menyembah dalam Roh. Kalau kita bilang menyembahan, itu bukan berarti dalam istilah praise and worship, penyembahan itu bukan berarti 3 lagu lambat, 2 lagu keplok-keplok. Yang namanya penyembahan adalah hidup kita. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itu merupakan satu penyembahan yang kita lakukan. Bukan berarti kalau kita di gereja penyembahan cuma sebatas kita di gereja, kita angkat tangan, terus kita mengalami getar-getar, kena aliran listrik gitu ya. Bukan seperti itu, tapi hidup kita ini merupakan satu penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Jangan sampai kalau ketika kita di gereja, kita haleluya, kita keluar dari gereja, mobil kita diserempet orang, halilintar kita yang keluar. Di sini tidak ada. Yang ada di kutub utara banyak. Ya, jadi jangan tegang-tegang. Kita buka ayatnya di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ayat yang sudah tidak asing lagi buat setiap kita. Kita buka di Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Tetapi akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus menegaskan bahwa penyembahan sejati tidak lagi terikat pada tempat, tetapi pada relasi yang hidup dengan Allah. Bapa sedang mencari penyembah yang datang dengan hati yang benar. Saya katakan ketika kita menyembah, fokus kita itu terfokus pada siapa? Apakah ketika kita waktu pujian penyembahan, kita tetap fokus sama Tuhan atau kita fokusnya gini? Kompor di rumah belum dimatikan. Loh, sebentar lagi hujan, jemuran belum diangkat. Atau fokus kita nanti setelah ibadah Dorea kita mau makan apa ya? Lontong Cibadak, roti ayam Bu Retno, atau kita mau makan apa? Atau fokus kita berfokus sama Tuhan. Kita lupakan semuanya. Meskipun saya katakan iman itu, saya katakan iman tidak bisa mengubah fakta. Tapi ketika kita menyembah dalam Tuhan, percayalah, pasti ada sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Nah, ketika kita datang di altar Tuhan, sesuatu pasti akan terjadi. Tapi fokus kita jangan sampai salvo. Fokus kita jangan sampai kepada mujizatnya Tuhan. Tapi fokus kita harus menyembah Tuhan. Kita harus fokusnya kepada Tuhan. Jangan sampai fokus kita, kalau aku datang pujian penyembahan, aku untuk apa ya? Gak untuk apa-apa. Rugi aku. Sekarang ini jame cuan jen ini, jame cuan jen. Tahu cuan jen?
Yang nggak tahu cuancen nanti setelah ibadah boleh tanya Pak Sutrisno apa itu cuancen. Nah, ketika kita penyembah sama Tuhan, itu kita harus berfokuskan pada penyembahan kita. Fokus. Jangan sampai pujian penyembahan kita gerasa gerusuk, kita bingung sendiri. Atau mungkin, halah, cuma mungkin cuma zoom aja, sudah kamera tak matikan, pujian penyembahan udah kayak kayak iklan lewat. Mungkin Pak Nando nyanyi seperti iklan lewat gitu ya. Pujian penyembahan udah dimatikan, mati zoomnya. Dah, saya ngelakuin yang lain aja, nyapu, ngepel, nggak salah sih. Tapi fokus kita apa? Tujuan kita ikut sub ini apa? Saya katakan, kita harus jadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan bilang apa? Ku tahu hidupku adalah penyembahan, kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Nah, yang pertama, itu adalah inisiatif Tuhan. Allah dalam mencari penyembah. Kita lihat di ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembahan sejati dimulai bukan dari manusia, melainkan dari Allah yang terlebih dahulu mencari dan memanggil manusia. Ini menunjukkan bahwa relasi dengan Allah adalah anugerah. Ketika kita bisa berhubungan dengan Allah, ini anugerah. Bukan hasil karya kita, bukan hasil manusia kita semata. Allah tidak sekedar menerima penyembahan, tetapi aktif mencari hati yang tertuju kepadanya. Ketika kita menyembah Tuhan, fokus kita kemana? Seperti yang saya katakan tadi. Apakah fokus kita nyanyi sih? Nyanyi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Loh, tapi aku ini nggak layak sih di hadapan Tuhan. Atau, loh, ya apa ya? Masalahku belum beres ya, belum selesai. Nah, jadi Tuhan tuh mencari penyembah. Yang menyembah Tuhan tuh dalam roh dan kebenaran. Tuhan ingin kita menyembah Dia tuh sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menyembah Tuhan tuh cuma setengah-setengah. Jangan sampai kita tuh ogah-ogahan dalam penyembahan. Mungkin dari kita, ketika kita beribadah ke gereja, kita bilang gini, yang penting adalah sermonnya. Firman Tuhan yang penting. Pujian penyembahan tuh ya seperti cuma iklan lewat doang. Halo? Saya percaya di sini nggak ada yang ngaku mungkin ya. Mungkin datang ke gereja mungkin bisa telat, biasanya 15-20 menit. Dia bilang, aduh pujian penyembahan nggak penting lah. Apalagi penyembahan, kalau penyembahan masih si WL itu yang WL, aduh pasti bahasa rohnya pasti lamanya minta amplop, mungkin gitu, kita bilang seperti itu. Tapi percayalah, ketika kita penyembahan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas ketika dia pujian penyembahan? Ada yang tahu? Sendi-sendi penjara itu runtuh, saya katakan. Pujian penyembahan itu punya kuasa yang besar. Kalau kita tahu, pujian penyembahan itu bukan sekedar sekedar lagu aja yang dinyanyikan. Tapi percaya, itu ada satu pengagungan kita kepada Tuhan. Kita bilang apa? Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kita sedang mengagungkan Tuhan itu. Tuhan senang kalau diagungkan. Jangan sampai kita cuma senangnya lagu ini. Aku diberkati, aku dilimpahi. Siapa yang senang dengan lagu itu? Saya percaya semua pasti senang. Apalagi kata-kata diberkati. Nah, tapi percayalah, semua lagu pujian penyembahan yang ada, itu punya tujuan dan maksud untuk mengagungkan nama Tuhan. Yang kedua, natur pujian dan penyembahan sejati adalah roh dan kebenaran. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghadapi penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh berarti datang dengan segenap hati, hidup tulus dan dipimpin oleh Roh Kudus.
kita harus punya hidup kita merupakan sarana penyembahan. Saya teringat dengan satu kataan dari pendeta Henry Christianus. Yang melihat kita nyembah di gereja itu cuma orang-orang di sekitar kita. Tapi yang lihat hidup kita itu bukan semua, nggak semua orang Kristen, saya katakan. Ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di tempat kerja kita, atau mungkin yang masih studi, ada di sekolah atau di kuliah, mungkin ada orang non-Kristen yang melihat kita. Apakah hidup kita sudah jadi cerminan? Atau hidup kita malah jadi batu sandungan? Ada yang tahu Mahatma Gandhi? You know Mahatma Gandhi? Yang nggak tahu nanti boleh tanya sama Pak Yosua setelah ibadah ini ya. Atau boleh tanya dengan Pak Nando setelah ibadah ini. Dia mengatakan apa? Aku suka Kristusmu, tapi aku nggak suka dengan pengikutnya. Wow, sadis saya katakan. Kenapa? Saya katakan, orang akan melihat kita itu bukan dari ketika kita nyembah sampai kita getar-getar, sampai kita jatuh roboh. Saya katakan, orang pasti akan melihat sikap kita, bagaimana sikap kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita di gereja mungkin bisa haleluya. Ketika kita di luar, baru keluar gereja, mobil kita diserempet orang, mungkin halilintar kita yang keluar. Mungkin kita bilang, aduh kan nggak sengaja. Kan, apa namanya, refleks. No. Tapi kita ketika hidup kita harus mencerminkan apa sikap Kristus yang saya katakan. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sering mengatakan apa? Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, kita harus tahu hidup kita merupakan sarana penyembahan. Menyembah dalam kebenaran berarti sesuai dengan firman Allah, bukan sekedar cuma emosi atau cuma ya ritual aja. Ritual kalau datang ibadah ya harus ada pujian penyembahannya. Kalau nggak gitu mungkin bilang, aduh kok pujian penyembahannya nggak ngangkat ya? Banyak yang katakan seperti itu. Ya apa ya? Kok itu WA-nya nggak ngangkat? Apa yang nggak diangkat? Saudara mau diangkat sampai terbang ke langit? Pujian penyembahan ngangkat atau tidak? Itu tergantung dari sikap saya katakan. Ketika kita pujian menyembah, fokus kita kemana? Fokus kita kepada Tuhan atau fokus kita melihat ke worship leader-nya? Keseimbangan ini akan menjaga penyembahan otentik, tidak dingin secara doktrin dan tidak liar secara emosi. Nah, natur dari penyembahan sejati apa yang kedua yaitu roh dan kebenaran. Yang ketiga, implikasinya transformasi dan bukan cuma sekedar liturgi. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan sejati menghasilkan perubahan hidup, bukan aktivitas ibadah. Seperti yang saya katakan tadi. Allah yang adalah roh menginginkan penyembahan yang menyentuh seluruh kehidupan, bukan hanya momen atau ritual gerejawi. Ibadah sejati terlihat dari hidup yang diubahkan setiap hari. Di keluarga, pekerjaan, komunitas, atau dimanapun kita berada, itu menunjukkan sikap penyembahan kita. Ada satu quote yang saya suka. People may hear your word, but they feel your attitude. Orang akan mungkin mendengar penyembahan kita atau kata-kata Kristen kita, tapi orang akan melihat perbuatan kita itu bagaimana. Tidak jarang pernah sering dikatakan apa? Orang Kristen kok modelnya seperti itu. Ya apa ya? Siapa yang pernah dengar istilah seperti itu? Atau mungkin, aduh, dah, jangan cari pegawai yang Kristen. Apa? Sikape halilintar. Kalau izin untuk ibadah nomor 1. Tapi kalau datang ke waktu ke kerja, wah, telatnya 20 menit, 30 menit. Alasannya apa? Iya, habis ibadah. Selesai ibadah jam 7.30, Pak. Ke gereja maaf telat. Ke kantor maaf telat, Pak. Dari gereja macet ya, Pak. Nah, saya katakan, orang akan melihat sikap kita atau bagaimana sikap kita ketika kita mungkin kita setiap hari kita muji nyembah Tuhan, mungkin radio saudara pasang keras-keras, saudara nyanyi sampai tetangga saudara kanan kiri mungkin bising dengan saudara nyembah, atau mungkin sikap kita tidak berubah. Saya katakan percuma, percuma kita menyembah, tapi kalau sikap kita tidak ada perubahan, saya katakan rugi saudara. Lebih baik saudara tidak usah beribadah. Saya katakan sekali lagi, Tuhan ingin mencari penyembah ya dalam roh dan kebenaran. Siapakah penyembah? Penyembah itu adalah kita semua.
Dan ketika kita nyembah Tuhan, ingat fokus kita kepada Tuhan, bukan fokus kita kepada, oh, aku pengen nyanyi nyembah Tuhan, apa? Oh, iya, sumpah aku lagi ada masalah. Gak salah sih saya katakan, tapi fokus kita sama, jangan kita salfok dalam pujian penyembahan. Jangan sampai waktu kita pujian penyembahan, aduh, aku pengen pujian penyembahan, apa? Iya, ben masalah utangku cepat beres. Lah, yang punya utang siapa? Siapa yang disuruh bayar utangnya? Wah, enak dong. Kalau gitu nanti bisa utang lagi. Nanti setelah utang lagi minta Tuhan, Tuhan, aku punya utang Tuhan segini, Tuhan, bantu Tuhan selesaikan utangku. Halo, Tuhan bukan pegawai kita, saudara. Dan pujian penyembahan kita itu bukan nyogok Tuhan. Tahu nyogok? Bukan kita nyuap Tuhan. Saya katakan, Tuhan nggak perlu saudara suap. Tuhan tuh sangat sayang loh sama kita. Ketika kita rajin baca Alkitab, ketika kita rajin penyembahan, Tuhan bukan tambah sayang dengan kita, tapi Tuhan tuh sudah sayang sama kita. Jadi Tuhan tuh nggak bisa disogok dengan pujian penyembahan kita, tapi Tuhan ingin kita menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bukan ngasal. Jangan sampai kita itu ketika pujian penyembahan kita biasanya ngeroh sembarangan roh mungkin gitu, atau kita rasakan, hadiratnya ini kuat sekali, padahal kita nggak rasakan apa-apa. Percayalah, pujian penyembahan itu merupakan satu kekuatan bagi setiap kita. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi kita katakan yuk. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman-Mu hari ini Tuhan. Ajari setiap kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan ingatkan setiap kami Tuhan bahwa hidup kami adalah penyembahan surat terbuka di hadapan semua orang ya Bapak. Kami percaya Tuhan firman ini pun menjadi kekuatan bagi setiap kami. Materialkan firman-Mu, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku akan firman-Mu. Memberkati Dorea Ministry ini ya Bapak, memberkati Ibu Hesti, Pak Sutrisno, dan teman-teman yang ada di Dorea Ministry ini ya Bapak. Biarlah pelayanan Dorea Ministry menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati Pak Nando yang sudah memimpin pujian penyembahan kami, dan berkati setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa jadi beban pergumulan mereka, tetapi yang Hamba-Mu tahu Engkau sanggup menolong setiap kami sesuai dengan cara dan waktu-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara HUT Dorea Ministry yang ke-17 yang diadakan di Surabaya. Kami percaya Engkau hadir ya Tuhan di acara ibadah maupun di acara rekreasi yang diadakan oleh Dorea ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa menjawab syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Sutrisno, silahkan.